Putri Tambunan dalam pembelajaran IPA. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya, di sini Ibu akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan indikator dalam menentukan larutan itu termasuk asam, basa, atau garam. Nah, di sini sudah Ibu persiapkan indikator alami. Saya ambil satu sampel saja ya, yaitu kunyit. Pasti kamu punya juga di rumah, nanti kamu bisa praktek sendiri di rumah ya. Nah, kemudian saya juga sudah punya kertas lakmus, ada kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Kemudian saya juga sudah siapkan yang namanya indikator universal, di mana indikator universal ini ada rentang pH-nya ya, sehingga saat kita masukkan nanti ke dalam suatu larutan, kita cocokkan dengan skala angka yang ada di sini. Dari angkanya nanti kita bisa pastikan dia masuk ke asam atau basa. Nah, berikutnya saya juga sudah siapkan ini namanya pH meter. Kita nanti akan celupkan alat ini ke dalam satu larutan. Jika di sini angkanya nanti menunjukkan ya, perhatikan, ingat ya, kalau dia lebih besar dari 7 maka dia basa, kalau dia lebih kecil dari 7 maka dia asam. Baiklah, di sini Ibu sudah persiapkan semua indikatornya, baik itu indikator alami dan indikator buatan, dan saya sudah persiapkan juga beberapa jenis larutan yang akan kita identifikasi. Langsung saja kita mulai ya. Baiklah, kita mulai dengan menggunakan yang namanya indikator alami. Saya ambil sampelnya kunyit ya, seperti yang saya katakan tadi. Sebenarnya masih banyak lagi sampel-sampel yang termasuk dari indikator alami ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, sekarang saya ingin mengidentifikasi kedua larutan ini apakah termasuk asam atau basa, dengan cara jika nanti yang saya masukkan saat saya masukkan indikator alami ini, jika dihasilkan warna kuning maka dia bersifat asam, dan jika dihasilkan berwarna merah maka dia termasuk basa. Kita tes langsung ya. Ini ekstrak kunyit ya, kunyit yang kamu parut, kemudian kamu peras. Saya tetesin, kemudian saya tetesin ke larutan kedua. Oke, perhatikan, bisa sedikit di zoom. Lihat perbedaannya. Larutan ini yang di sebelah di tangan kanan saya ini warna kuning, maka ini termasuk asam, dan yang di sebelah kiri saya warnanya merah, maka ini termasuk basa. Jadi kita bisa identifikasi larutan ini bersifat asam atau basa dengan menggunakan indikator alami, yaitu ekstrak kunyit. Selanjutnya kita menggunakan yang namanya indikator buatan. Yang pertama kita pakai adalah kertas lakmus. Kertas lakmus biru, kertas lakmus merah. Nah, pada prinsipnya ya, kalau dia larutan asam pasti menghasilkan warna merah. Kalau dia menghasilkan warna biru berarti dia basa. Ingat ya, B, biru, basa. Jadi kalau lakmus merah dimasukkan dalam satu larutan tetap dia merah, maka dia asam. Iya, benar sekali. Kalau lakmus biru menghasilkan warna merah berarti dia asam. Iya, benar. Jadi ingat saja, kalau dia asam maka yang dihasilkan adalah merah. Lakmus merah tetap merah, biru jadi merah. Sedangkan untuk larutan basa, lakmus merah jadi biru, sedangkan lakmus biru tetap biru. Langsung saja kita uji coba ya. Pada larutan ini, larutan pertama, saya akan celupkan langsung sekaligus kertas indikator, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Perhatikan perubahan warna yang dapat terjadi. Bisa dilihat, lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah jadi merah. Maka langsung bisa kita simpulkan kalau larutan ini bersifat, iya benar sekali, bersifat asam. Oke, kita lanjut larutan yang kedua. Kita ingin identifikasi apakah ini larutan asam atau larutan basa dengan menggunakan kertas lakmus. Ingat, kalau dia nanti menghasilkan warna merah maka ini asam. Kalau dia nanti menghasilkan warna biru maka dia termasuk, iya benar sekali, basa. Kita celupkan, perhatikan perubahan warna apa yang terjadi. Nah, bisa langsung lihat perubahan warnanya, yang biru tetap biru, sedangkan lakmus merah ini berubah menjadi biru. Maka kita simpulkan kalau larutan yang kedua ini bersifat, iya benar sekali, bersifat basa. Oke, selanjutnya kita menggunakan yang namanya indikator universal. Beda indikator universal ini dengan kertas lakmus adalah indikator universal ini sudah memiliki yang namanya pH. Ya, sudah ada interval pH-nya. Jadi kita bisa menentukan itu nanti asam atau basa berdasarkan interval pH-nya ya. Di sini dikasih tahu ada dari 0 sampai dengan 14. Nanti kita celupkan kertas ini, kemudian kita cocokkan ke warna mana dia cocok.
ya. Jika dia nanti angka 8, maka dia termasuk basah. Jika dia nanti angkanya lebih kecil dari 7, maka dia termasuk asam. Ingat ya, sifat-sifat asam dan sifat-sifat basah dari video pembelajaran kita sebelumnya. Langsung saja saya gunakan yang pertama untuk larutan pertama ini, saya celupkan. Nah, di sini warna yang cocok dia adalah setelah dicelupkan tadi pada skala 3. Warnanya yang cocok pada skala 3 sehingga pH-nya bisa kita lihat besarnya 3 sehingga larutan ini bersifat asam. Kita lanjut untuk larutan kedua, kita celupkan kertas indikator universal yang baru. Kemudian kita cocokkan dengan skala nomor berapa dia. Ya, coba diperhatikan ya. Nah, dia cocok ke 11. Ya, dia cocok ke 11. Maka kalau pH-nya 11, larutan ini bersifat basah. Indikator yang ketiga yang paling mudah ya sebenarnya, yaitu pH meter. pH meter ini langsung dia ada skalanya di sini, nanti menunjukkan berapa besar pH-nya. Ya, berapa besar pH-nya. Jika nanti lebih besar dari 7 maka dia basah, lebih kecil dari 7 maka dia asam. Langsung saja kita ini ya, celupkan ya ke larutan ini. Nah, coba perhatikan ini ada perubahan dari angka. Ada di sini langsung angkanya tertera ya. Nah, oke, karena di sini angkanya menunjukkan 2,4 ya, 2,4, maka larutan ini bersifat asam. Selanjutnya, sebelum kita celupkan ke larutan yang kedua, kita harus netralkan kembali ya, netralkan kembali dengan yang namanya Aquades alat kita ini supaya hasil pengukurannya nanti lebih akurat. Selanjutnya kita celupkan ke larutan berikutnya ya. Setelah kita netralkan dengan Aquades ya. Selanjutnya maka perhatikan ini angkanya ditunjukkan pada angka 10,4. Maka pH-nya ini 10,4, karena pH-nya 10,4 maka dia termasuk dari basah ya. Tadi pakai kertas lakmus dia termasuk basah, kemudian pakai yang namanya indikator universal pH-nya tadi 11, angka 11, dan kita pakai ini pH meter nilainya 10,4, berdekatan ya, maka ini termasuk basah. Baik, kembali lagi Ibu tegaskan ya, untuk mengidentifikasi suatu zat itu bersifat asam atau basah ya, Ibu sudah tunjukkan tadi dengan menggunakan 4 indikator ya, mulai dari kunyit, ada kertas lakmus, indikator universal, dan pH meter. Namun untuk kunyit atau indikator alami tadi beserta kertas lakmus ini hanya dapat mengidentifikasi larutan itu bersifat asam atau basah. Cukup sebatas itu saja. Kalau ditanya berapa besar pH-nya, kita tidak bisa menentukannya ya. Kita dapat menggunakan indikator universal dan pH meter. Karena kedua alat inilah yang dapat menentukan berapa besar pH suatu larutan. Jika kita sudah mengetahui berapa besar pH-nya, maka kita bisa tentukan dong dia termasuk asam atau dia termasuk basah dengan kamu mengingat kalau asam pH-nya lebih kecil dari 7 dan basah pH-nya lebih besar dari 7. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga anak-anak Ibu bisa mengerti ya. Ingat, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.